kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kita selalu mencari sumber cahaya dimanapun kita membutuhkan sumber cahaya. Salah satu sumber cahaya itu adalah lilin. Sumber cahaya yang lain adalah matahari. Malam matahari ada karena pindah di putaran bumi di seberang kita, maka dunia kita menjadi gelap, dunia sisi lain itu menjadi terang, kita bergantian. Saudara-saudari yang terkasih, sumber cahaya lain adalah lampu, tetapi ada juga sumber yang tidak terduga. Apa itu sumber yang tidak terduga? Yaitu petir kilat. Ketika ada kilat, ada petir, sumber itu tidak tahu kapan munculnya, kapan datangnya, tetapi kemudian langsung biar menerangi semuanya. Kalau dalam bahasa mungkin teologi dikatakan disclosure atau kemudian di enlightenment. Kemudian terang semua, sekejap tetapi menerangi seluruh kegelapan itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pun bicara tentang kerajaan Allah dan kilat atau petir. Kerajaan Allah itu seperti apa? Itu pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Guru, kapan kerajaan Allah itu datang dan seperti apa? Lalu Yesus menerangkan, kerajaan Allah datang, tidak ada tanda-tanda di bumi ini. Ada orang yang mengatakan dia ada di sana, dia ada di sini, tetapi kamu jangan datang ke situ, sebab kerajaan Allah itu tidak ada tanda-tanda. Suatu saat ada orang mengajarkan, oh kerajaan Allah ada di sini, kerajaan Allah ada di situ. Jangan sekali-kali kamu datang. Itu merupakan tipuan, bid'ah, penyesatan. Sebab kerajaan Allah tidak ada tanda-tanda. Seperti petir atau kilat, itu tidak tahu kapan munculnya dan di mana. Seperti itulah kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, tidak dijelaskan bagaimana reaksi orang Farisi yang bertanya pada Yesus, kapan kerajaan Allah itu datang. Tetapi Yesus juga tidak menerangkan selanjutnya, tetapi bahwa kerajaan Allah datang tanpa diduga-duga. Kerajaan Allah datang tidak tahu di mana, tiba-tiba seperti kilat muncul di situ, sebab kerajaan Allah itu ada di sekitar kita. Banyak pengalaman yang saya alami, saya rasakan, tiba-tiba kerajaan Allah itu muncul di tengah-tengah kita. Misalnya, suatu saat saya mempunyai kelompok umat, dan kelompok umat itu setelah lama didalami, kemudian mendalami tentang ajaran-ajaran Yesus Kristus, mendalami tentang bagaimana berbagi, bagaimana penghayatan iman tidak hanya dengan pernyataan iman, doa, kemudian ekaristi, tetapi juga perwujudan nyata iman yang diwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba ada beberapa umat yang mengusulkan, Romo, kita bedah rumah. Si A, orang ini kasihan rumahnya belum layak, maka mari kita bedah rumah. Kita iuran, dan kita juga mengajukan mungkin dari keuskupan ada yang namanya APP, dana APP. Ayo laksanakan. Maka orang itu, kelompok itu membuat proposal, iuran, dan akhirnya terwujudlah satu keluarga itu yang tadinya rumahnya tidak layak huni, mulai sedikit layak. Alas rumah itu menjadikan alas yang sungguh-sungguh permanen, artinya lantai bukan tanah lagi, dan atapnya pun diganti dengan seng
dan semuanya menjadikan lebih indah dan tertata. Aha, itulah kerajaan Allah. Atau ada orang yang tiba-tiba datang pada saya bertanya, Romo, kalau ada orang yang mungkin ODGJ, dia itu kasihan karena sering ngamuk dan keluarganya tidak mampu, dan keluarganya juga tidak tahu harus dirawat seperti apa, membahayakan sekitarnya, maka kemudian dirantai ODGJ itu, ditaruh di belakang rumah. Lalu kemudian ada beberapa orang yang menemui saya bertanya, apa punya kontak dinas sosial yang bisa merawat, yang bisa memperbaiki ini? Kemudian akhirnya dia juga saya beri kontak person, itu orang yang bekerja di dinas sosial. Kemudian masih juga mencari beberapa bantuan kelompok-kelompok pecinta orang-orang yang selalu berbuat baik, maka kelompok itu juga mendatangi, kemudian membantu membebaskan orang itu, dan akhirnya atas persetujuan keluarga dibawa di panti rehabilitasi milik pemerintah, dan di situ juga diberi pakaian baru, diberikan segala fasilitas yang layak. Aha, kerajaan Allah datang. Tidak tahu kapan itu muncul, kapan ide itu menggerakkan mereka, tetapi disitulah kita menemukan kerajaan Allah itu. Apakah kita juga bisa tidak hanya menemukan, tetapi sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah kita, di mana setiap orang semakin beban orang diringankan, beban orang yang sedih digembirakan, beban orang yang kelaparan dan kehausan dipuaskan, dan akhirnya semuanya menjadi penuh syukur dan kegembiraan. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.